warahmatullahi wabarakatuh. 441 Bahayanya pengganti. 1. Sekelompok orang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke sana. Su Zijin berkata lagi, jika kegiatan seperti ini berbahaya, tentu saja lebih baik mencari seorang pengganti. Selain itu, bukannya Gu Qingqing sudah pernah menjadi pengganti kakak terakhir kali. Kali ini, tentu saja dia juga harus menjadi pengganti. Bukannya ada sebuah pepatah, pertama kali asing, kedua kali akrab. Kata-kata Su Zijin itu membuat semua orang melihat ke arah Gu Qingqing. Memang, pengganti kemarin pagi memberikan kesan yang mendalam bagi orang-orang. Apalagi saat Gu Qingqing mengenakan pakaian Su Zipei, memakai riasan yang sama, dan berdiri bersama Su Zipei. Jika tidak melihatnya dengan cermat, tidak bisa terlihat perbedaannya. Gu Qingqing belum berbicara, Zhang Yuxi di sebelahnya sudah mulai membantunya, apanya yang pertama kali asing, kedua kali akrab. Ada dua orang yang paling tidak suka Zhang Yuxi lihat di perusahaan Su Yi, pertama adalah Shen Yating dan kedua adalah Su Zijin. Terutama Su Zijin, apa ada yang hebat tentangnya? Ia juga telah dikalahkan oleh Gu Qingqing. Jika bukan karena Su Zijin adalah putri kedua keluarga Su, dengan kemampuannya itu, ia mungkin bahkan tidak bisa melawan Zhang Yuxi. Selain itu, Su Zijin memiliki dukungan dari belakang, tetapi Gu Qingqing juga. Bukannya ada Leng Xicheng. Meskipun Leng Xicheng baru saja mengatakan bahwa dirinya akan menghargai istrinya, semua orang mengerti maksudnya. Tidak peduli wanita manapun itu juga tidak akan menggantikan posisi istrinya. Tetapi, ini tidak menghalanginya untuk keluar dan bermain-main, kan? Dengan bukti Leng Xicheng dan Gu Qingqing hanya bertemu malam sebelumnya, lalu langsung dengan cepat tidur bersama kemarin. Dengan itu, Zhang Yuxi sudah bisa tahu bahwa Leng Xicheng pasti sangat terpesona olehnya. Meskipun hal orang ketiga benar-benar sangat melewati batas, Leng Xicheng bukanlah orang biasa. Tidur dengannya, bahkan jika tidak menginginkan uangnya, hanya dengan melihat wajahnya itu sudah setimpal. Pria seperti ini seharusnya adalah aset penggunaan umum. Pria ini memiliki penampilan yang begitu tampan. Jika ia masih menjadi milik seorang wanita saja, maka betapa beruntungnya wanita itu. Jika bisa meminjam kekuasaan Leng Xicheng dan membuat marah Su Zijin si jalang kecil ini, bahkan menjadi orang ketiga juga setimpal. Kamu sendiri juga tahu itu berbahaya. Mengapa membiarkan Qingqing melompat? Balas Zhang Yuxi dengan marah. Ia segera berkata lagi, nyawa kakakmu berharga, tapi apa nyawa Qingqing itu bukan sebuah nyawa. Su Zijin segera mengangkat kepalanya, dari mana yang sama? Siapa identitas kakakku dan siapa identitasnya Gu Qingqing? Selain itu, pengganti itu memang akan maju dan tampil pada saat aktor ketemu adegan berbahaya. Kakakmu adalah ratu film. Sangat hebat ya. Zhang Yuxi memutar bola matanya dengan jengah. Selain itu, Gu Qingqing memang bukan seorang pemeran pengganti. Mengapa dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk kakakmu? Apakah kamu sudah membayarnya? Bahkan jika kamu membayarnya, tapi tidak ada yang mau menerima adeganmu ini, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu, Su Zijin sungguh sangat marah. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Zhang Yuxi berani membantahnya seperti ini. Ketika mereka sedang berbicara, Leng Xicheng dan pewawancara kebetulan datang dan mendengar pergerakan sini. Ia segera mengerutkan kening, apa yang terjadi? Su Zijin dengan cepat berjalan menghampiri Leng Xicheng dan segera tampak seperti menemukan kerabatnya. Kakak Xicheng, adegan kakakku yang melompat ke laut nanti, agak berbahaya. Bukannya Gu Qingqing menggantikan kakakku dan berakting dengan lumayan baik kemarin. Aku menyarankan agar dia menjadi pengganti kakakku. Siapa sangka, dia tidak menerima niat baik orang lain dan masih memarahiku. Zhang Yuxi tidak ingin menunjukkan kelemahan dan langsung menyahut, memang seperti itu. Mengapa membiarkan Qingqing maju dalam adegan berbahaya? Dia juga bukan pengganti kakakmu. Kakakmu sendiri takut akan menderita dan lelah. Mengapa membuang bahayanya kepada Qingqing? Presiden Leng, bukankah menurutmu apa yang saya katakan benar? Leng Xicheng berdiri di satu sisi dan mendengar untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, baru ia mengangguk dalam diam. 442 Bahayanya pengganti, 2. Su Zijin masih mengira bahwa Leng Xicheng mendukungnya. Jadi, ia langsung menjadi percaya diri dan berkata, adegan kakakku bisa membiarkannya menjadi pengganti. Itu sudah bisa membuatnya senang dalam hati. Zijin, Ni Zining dan Su Zipei menghentikannya secara bersamaan. Su Zipei masih tidak apa-apa. Namun, semakin Ni Zining membela dan membantu Gu Qingqing berbicara, semakin Su Zijin menjadi marah. Kenapa? Ada yang salah dengan perkataanku.
Putri seorang pembantu seharusnya tahu siapa identitasnya. Jika bukan karena dia, kakakku dan Kakashi. Diam, Nizining langsung memotong sambil melangkah maju, meraih tangan Su Zijin, dan menariknya pergi. Apakah Su Zijin masih merasa masalah tidak cukup berantakan? Apakah ia tidak melihat ada pewawancara di sini? Apa yang dikatakan Leng Xicheng kepada pewawancara tadi itu telah menunjukkan sikapnya dengan sangat jelas. Kecuali jika ia ingin membiarkan kakaknya menjadi orang ketiga dalam pernikahan Leng Xicheng pasti tidak akan pernah bercerai. Perkataan Su Zijin ini bukan hanya sedang menyakiti Gu Qingqing, tetapi juga menyakiti Su Zipei. Buat apa kamu menarikku? Su Zijin menjadi semakin marah karena pergelangan tangannya ditangkap oleh Nizining. Kamu masih membela wanita itu, kan? Dia sudah memiliki pria lain dan kamu masih memikirkannya. Selagi Su Zijin diseret pergi, Su Zipei yang masih berada di sana juga tampak segan dan segera berkata, Qingqing, Xicheng, maaf. Adikku, adegan ini telah disepakati dan aku yang akan syuting, tidak perlu menemukan pengganti. Aku bahkan tidak akan membiarkan Qingqing melakukannya untukku. Tidak ada ekspresi apapun di wajah Leng Xicheng. Setelah mendengar itu, ia hanya mengangguk. Tidak, aku merasa apa yang kamu katakan itu benar. Staf yang berada di sebelah Su Zipei ikut terkejut. Tidak ada yang tahu apa maksud perkataan Leng Xicheng, termasuk Gu Qingqing. Ekspresi Leng Xicheng tetap tenang. Ketika berbicara, ia masih tidak melihat Gu Qingqing, dan hanya berkata, jika kamu begitu ingin syuting sendiri, maka kamu syuting sendiri saja. Ketika Leng Xicheng mengatakan itu, ia masih secara khusus menoleh dan memberitahu pewawancara, ini adalah pertunjukan pertama Ratu Film Cannes di Tiongkok. Kalian harus merekam dan mengambil gambarnya dengan cantik. Meskipun Su Zipei memang tidak berpikir untuk mencari pengganti, kata-kata Leng Xicheng ini membuatnya membeku untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga, ia juga telah pernah melihat banyak acara besar. Setelah berhenti sejenak, Su Zipei segera tersenyum, itu pasti, aku pernah akting adegan bela diri di Hollywood. Tim pewawancara tertawa, kemudian segera mengangguk dengan setuju. Su Zipei turun untuk mengganti pakaian dan juga dimulai pengaturan di lokasi syuting. Pada saat jeda istirahat, Gu Qingqing sedang minum air dan Zhang Yuxi mencoleknya. Zhang Yuxi melihat Gu Qingqing, kemudian melihat ke arah Leng Xicheng yang tenang dan dingin di sana. Ia mengedipkan salah satu matanya dan bertanya dengan suara pelan, kamu tidur dengan Leng Xicheng? Kali ini Gu Qingqing akhirnya tidak bisa menahannya dan menyemburkan air keluar dengan indah. Respons pertamanya adalah melihat sekeliling. Untungnya, tidak ada orang luar di sekitaran. Gu Qingqing baru menghela napas lega. Namun, Zhang Yuxi yang berada di sebelahnya melingkari lehernya dan berkata, aku sudah melihatnya pagi ini. Leng Xicheng, dia ada di kamarmu. Aku dan dia tidak, Gu Qingqing masih ingin menjelaskan. Zhang Yuxi segera menggelengkan kepala, jika kamu mengatakannya lagi, sudah berarti kamu tidak menganggapku sebagai teman. Kamu jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengatakannya di luar. Tapi, dia. Ketika Leng Xicheng diwawancarai tadi, ia jelas telah mengatakan bahwa ia tidak akan bercerai. Bagaimanapun juga, Gu Qingqing tidak mungkin benar-benar berubah menjadi orang ketiga. Tidak, apanya yang diubah? Jika orang itu bukan Leng Xicheng, meniduri pria yang telah menikah juga tetap tidak boleh. Itu juga tidak benar. Bagaimanapun aku berpikir bola-balik, mengapa Gu Qingqing dan Leng Xicheng bersama itu bukan hal yang mulia. Ketika Zhang Yuxi sedang berpikir tentang hal itu, di luar terdengar kekacauan. Gu Qingqing dan Zhang Yuxi bergegas keluar. Namun, mereka hanya melihat Su Zipei yang menggelengkan kepala dan wajahnya terlihat agak pucat. Ia tidak bisa berakting untuk adegan melompat ke laut. Selanjutnya bab 443 bahayanya pengganti 3.